Buruan masuk ke YouTube tuh. Ya. Udah mulai live-nya di YouTube. Jadi live-nya di YouTube aja. Ya, biar enak, mau barbar juga enak. Cus. Hai. Ayo, biar rame dulu ya. Cus gak bongkar lagi. Ayo biar rame dulu. Tunggu yang nonton udah 1000 atau ya. Belum 1000, ayo gas dong, gas sampai 1000. Yang nonton 1000 baru kita mulai. Instagram kayaknya jadinya apa-apa di take down. Orang live nggak ngapa-ngapain, live cerita azab di take down. Ya, kita di sini aja. Wow, cepat sekali udah 600 orang yang nonton. Ayo, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Buruan 1000. Ini nonton di YouTube demi kakek. Ayo, mana nih? Yang KGB pura-pura jadi pocong, iya langsung di take down. Yang pas aku jadi pocong, aneh deh. Nah, karena ini kan live-nya kan bakal aku save nih di YouTube nih. Nah, sekarang aku mau mulai kayak tadi kan sebenarnya janjiku kan aku mau save live-nya biar orang tahu. Nah, kan si kakek cabul kan nuduh aku katanya maling uangnya. Waktu pas aku nginep di rumahnya katanya aku maling uangnya. Ini semua ayat di sini ya, mulai Yasin semuanya, ayat kursi semuanya. Ini aku bersumpah dulu nih. Ya. Demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tuaku, demi rezekiku, demi usahaku. Kalau misalkan aku berbohong, uh, usahaku bakal hancur, aku bakal kecelakaan, aku bakal dapat musibah yang luar biasa ya. Aku tidak pernah mencuri uangnya sepeser pun ya. Jadi kalau misalkan dia bilang sering kehilangan uang dan aku katanya maling uangnya di apartemen kontrakannya itu, nih ya, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran, berani nggak kalau misalkan memang aku yang maling uangnya ya. Kalau aku yang maling uangnya, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran, di bawah kitab suci, atau mau sumpah apapun, kalau misalkan memang aku yang maling uangnya ya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki seumur hidup, hancur semua bisnisku, hancur semua kehidupanku, hancur semua karirku. Kalau misalkan memang aku maling uangnya, kalau misalkan aku nyuri uangnya 1000 rupiah pun, karena kalau misalkan aku minta, aku butuh duit pun, kalau aku nggak megang duit receh, aku selalu pinjam dulu, misalkan kayak 50.000 atau 100.000 sama Ola punya lah ya. Aku selalu kayak begitulah, pakai uang kakak, uang kamu dulu, kakak nggak ada uang cash beli buah atau apa ya. Aku lebih baik minta, lebih baik minjam daripada aku harus nyuri ya. Ini aku bersumpah dulu karena ini live-nya bakal aku save supaya kalian semuanya tahu. Nih ya, aku bersumpah lagi, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, apapun yang aku omongin kemarin itu tentang dia ngejebak LL, tentang dia menipu uangku, menipu yang teman-teman yang lain, ngejelek-jelekin si Citra, ngejelekin Dokter Oki, dan ngejelekin Putri Pai dan lain-lain semuanya, itu semua real yang keluar dari mulutku nih ya. Aku bersumpah di bawah kitab nih ya, di bawah kitab suci Al-Quran ya. Jadi aku bersumpah. Jadi kalau misalkan dia mengeles atau dia menuduh balik aku atau teman-temanku yang lain, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran atau di bawah kitab suci agama Islam. Kalau memang dia punya agama. Karena dia selalu ngerasa dia agamanya paling baik dan dia ngerasa agamanya paling sempurna. Ya, ini ya. Udah. Biar aku save live-nya ini di YouTube. Jadi kalian boleh tagih sama dia. Kalau misalkan dia live,
Suruh, ya udah lu berani nggak sumpah di bawah Al-Quran gitu. Ya. Iya kan? Nah, enak live di sini. Beneran deh, di YouTube lebih enak live-nya. Kita besok-besok live di sini aja ya. Jadi kalian harus subscribe juga YouTube channel Gaby biar biar subscribernya juga nambah, supaya Gaby juga bakal sering live di sini karena di sini juga nggak bakal di take down. Jadi live-nya di sini aman ya. Nikmir kenapa Kak? Nikita Mirjani nggak apa-apa. Nikita sama aku baik-baik aja. Iya, karena Instagram itu sekarang nggak tahu ngaco ada peraturan baru semenjak COVID itu. Jadi kayak begitu dianya. Nah, sekarang kita bahas tentang si kakek cabul itu kalau metong itu gimana. Kalau metong itu kita juga bingung, itu pasti dia kena azab. Pertama dia nggak punya tanah, dia nggak punya rumah. Otomatis dia kalau misalkan metong nggak tahu deh, bingung mau dikuburin di mana karena di Jakarta itu kan kuburan bayar ya. Tapi kalau misalkan memang ya, kalau misalkan tadi ada yang nanya aku, Kak apa yang bakal kakak lakuin kalau misalkan si kakek metong. Nah kalau misalkan si kakek cabul metong, aku sumpah demi Allah aku ikhlas, aku kasih tanah untuk nguburin dia. 2 kali 2 ya dek kalau kuburan ya. 2 kali 2 insya Allah aku mampu lah. Tinggal dia pilih aja, asal jangan di ini apa tuh yang di kayak Bogor tuh yang keren tuh, yang mehong yang kemarin tuh. San Diego. Asal jangan di San Diego aja. Kalau misalkan kayak di kayak di Jeruk Purut atau di mana ya, Jeruk Purut atau di pemakaman-pemakaman yang lain, aku bayarin ya untuk pemakaman dia ya. Aku bayarin 2 kali 2 itu insya Allah aku bayarin. Asal jangan di San Diego aja ya. Kalau San Diego mahal saya, daripada aku ibarat katanya bayarin kuburan dia 1 eman gitu di San Diego, mending mayatnya dia kita buang ke ini, ke kandang buaya kan, biar dimakan sama buaya. Iya, dia kalau misalkan dia metong itu udah pasti azabnya nggak tahu ya. Kita aja nih ya, kita aja kadang-kadang kayak kita grup kita semua, itu dia metongnya gimana ya? Kayak kita tuh berpikir itu nanti dia matinya tuh gimana, azabnya apa gitu loh. Pasti ngeri banget kan, orang jahat, orang bangsat, penipu, eh suka fitnah, apalagi ya, suka ngadu domba orang, suka manfaatin orang. Kita nggak tahu itu nanti azabnya gimana dia matinya. Kalau Gaby sih, Gaby nggak pernah ngerasa Gaby suci ya. Otomatis Gaby meninggal pun mungkin Gaby bakal dapat azab dari Allah. Tapi setidaknya kan di saat kita masih di dunia itu kita berbuat aja amal ibadah yang banyak, yang baik sama orang-orang sekitar kita gitu kan. Sekitar kita yang minimal kita untuk ngebalance amal ibadah kita nanti kalau pas kita metong ya. Jadi kalau misalkan karena Gaby tuh sadar, Gaby kan operasi kelamin otomatis kan. Gaby operasi kelamin otomatis itu udah pasti melanggar namanya apa namanya kodrat, melawan kodrat dan melanggar kaidah dalam agama Gaby. Tapi Gaby sadar Gaby melakukan kesalahan gitu loh. Makanya kenapa Gaby itu rajin ke apa untuk sedekah, rajin untuk berbuat baik sama orang-orang sekitar. Karena apa? Gaby tuh pengen punya bekal. Pengen punya bekal nanti kalau Gaby meninggal tuh minimal tuh diringankan lah gitu. Diringankan walaupun ya pasti otomatis ya namanya kita melawan takdir ya. Melawan takdir kita kayak Gaby gini ya, melawan takdir. Udah gitu apa namanya kayak apa lagi ya. Kayak melawan takdir otomatis kan. Itu kan dosanya kan pasti banyak banget, berat banget. Tapi setidaknya itu ada balance-nya gitu loh. Ada balance-nya. Kalau dia kan pasti metongnya tuh kayak di apa drama-drama azab gitu. Nanti orang gotong dia pakai keranda nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mental. Mental itu mayatnya. Terus nanti kuburannya tuh tiba-tiba badai hujan kuburannya langsung banjir. Banjir udah gitu akhirnya mayatnya dimasukin ke dalam kuburan yang 2 kali 2 itu terapung kan, karena banyak air tadi tuh, banyak air kuburannya tuh terapung akhirnya kan bingung tuh, kok pocongnya terapung nih gimana nih gitu. Akhirnya pocongnya itu digantungin batu kan biar tenggelam kan, digantungin batu biar tenggelam. Tiba-tiba ada geledek, ada geledek, pocongnya keluar lagi dari kuburan kan, keluar lagi dari kuburan jadi kayak gini pocongnya.
Nah, kan langsung berdiri kayak gini dia. Aku Sahrul, kakek cabul yang doyan ngibul. Langsung kayak gini dia. Buk, nggak bisa dikubur karena nggak diterima bumi. Jadi karena dia nggak diterima bumi, jadi pas dia dikuburin itu badai ya, kayak apa namanya, azab-azab gitu kan, FTV azab gitu, badai gitu, langsung banjir tuh kuburannya, banjir. Udah gitu apa namanya, mau dikuburin nggak bisa, mental lagi, ada petir mental lagi. Jadinya kayak begini nanti nih, mayatnya itu cuma dipajang di pohon kelapa kayak gini nih. Kan kayak gitu kan? Kayak gitu. Kalau dibikin sinetron azab itu judulnya Kakek Cabul Doyan Ngibul. Kakek ngamuk dan jalan. Dia memang kayak begitu, doyan ngamuk. Nih ya, aku mau cerita lagi. Ada cerita nih. Ingat banget. Jadi kita ke Bandung, ya, ke Bandung sama kucingnya, sama anak-anaknya dia, artis-artisnya yang dijanji-janjiin sama dia bakal dijadiin artis famous, terkenal, meledak meletup albumnya, singlenya dan lain-lain gitu. Oke lah. Pergilah kita tuh ke Bandung. Syuting video klip ya, syuting video klip ala-alanya itu, syuting video klipnya yang low classnya itu kan. Ya udah tuh, aku dipaksa untuk masuk di video klip itu untuk dinyanyi. Udah, itu kan masuk. Kita syuting tuh. Nah, selesai syuting, besokannya itu aku ajak Kek, yuk kita pergi makan di ini. Apa sih yang makanan Bandung yang terkenal banget, yang lalapan kayak pedes gitu loh. Dia cabangnya ada berapa biji gitu. Apa gitu pokoknya di Bandung. Ya udah tuh makan di situ, kita makan. Nih ya, ini demi Allah nih, aku nggak bohong ya. Aku nggak ngarang-ngarang cerita ya. Jadi kita makan. Ini table kita nih, ini table kita. Ini aku duduk, dia di depan sini, terus ini kucingnya sebelahnya dia, terus terus ini ada artisnya yang dijanjiin jadi artis, nggak jadi. Terus ini aku di sebelahku si D yang kabur gitu kan, artisnya yang kabur. Terus sebelahnya itu ada si V yang tinggal di Pekanbaru, yang bayar gitu, yang dijanjiin jadi artis, yang udah bayar tapi nggak jadi artis sama sekali. Warung Bu Imas, benar Bu Imas. Warung Bu Imas tuh. Udah tuh, tiba-tiba kita makan, kita nunggu makanan. Terus dia nih ngomong, dia kan begitu, dia kan nggak punya manner kan, dia nggak punya manner, nggak punya attitude. Jadi dia di sebelah kita nih ada anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak pakai hijab, orang-orang yang pokoknya orang-orang yang agamanya bagus gitu lah ya, pakai hijab. Terus ada anak kecil juga gitu kan, lagi makan. Terus dia harus belajar langsung, haha itil. Pokoknya dia bercanda, ngomongnya tuh dia bercanda sama si kucingnya itu, itil katanya, kontol, karena kayak gitu kan, pokoknya bercandanya yang ngomong kasar semua. Terus langsung ditegur sama ibu-ibu itu, Bu kan udah tua katanya. Harusnya mikir dong, bilang kayak gitu. Di sini kan lagi tempat rame, ada anak kecil, nggak boleh ngomong kayak gitulah, nggak boleh ngomong ngomong jorok, nggak boleh ngomong kasar. Terus apa katanya? Dengan suaranya dia yang suara besar tapi dikecil-kecilin karena dia lagi ngamuk kan. Siapa lu? Suka-suka gue dong. Kontol, neme, itil, apa? Lu gak suka? Gak usah makan di sini. Suka-suka gue, mulut gue, Kalau lu gak suka, lu makan di rumah lu aja. Kenapa lu? Dengan bacotnya kayak begitu ya. Dia kan cuma gede bacot doang, dia tuh gede bacot. Dengan bacot kayak begitu. Terus kata orang yang lagi makan begitu langsung bilang kayak gitu. Lu stres ya katanya. Orang ngomong baik-baik lu teriak-teriak, dia bilang kayak gitu. Lu stres kayaknya. Dasar lu waria. Dasar lu waria kata ibu-ibu yang di situ kan. Gua tuntut lu ya. Lu bilang gua waria ya. Gua perempuan. Ya terus kata ibu itu, ya udah lu daripada ngamuk-ngamuk, mending lu urusin aja tuh kucing-kucing lu katanya. Tapi bener sih ibu itu ngomong. Aku diam aja. Aku si V yang yang orang Pekanbaru sama si ini, kita diam aja nih. Dia tuh
Terus kata ibu itu, ya udah, lu mending lu urusin aja tuh kucing-kucing lu, dia bilang kayak gitu, daripada teriak-teriak sakit jiwa. Akhirnya ibu itu karena udah ini ya, udah nggak nyaman gitu kan, ibu itu langsung berdiri satu keluarga tuh sama anaknya semuanya langsung pergi, langsung cabut gitu. Sialan, macam-macam nih sama gue, macam-macam sama gue. Coba aja, tadi gue tunggu dia nonjok gue. Kalau nonjok gue laporin ke polisi. Itu doang andalan dia. Andalan dia tuh begitu doang, tapi nothing. Dia tuh gede bacot doang. Dia kalau berantem sama orang tuh pasti kayak gitu. Lihat aja yang dia mau terbang di atas mobil itu. Dia loncat di atas mobil. Apa lu? Apa lu? Ayo udah mana sih? Ayo, ayo. Kayak begitu kan dia kan? Kayak begitu. Dia gede bacot doang. Tapi kalau misalkan kita benerin, kita hajar, kita ajak berantem beneran, takut dia itu. Dia gede bacot doang. Itu kejadian pas di Bandung. Terus kejadian di mana lagi ya? Banyak sih. Aku kan pokoknya 1 tahun lebih aku sama dia itu banyak banget kejadian yang benar-benar yang kadang lucu gitu kan, lucu ngeliat dia teriak-teriak kayak orang stres gitu kan ya, lucu gitu kan. Tapi kadang-kadang ngeliat dia yang benar-benar yang kayak dia penjilat gitu kan, sengaja kakek kibulin biar duitnya keluar terus. Yang benar-benar yang dengan akal liciknya dia tahu. Makanya dia tuh sama aku takut banget karena apa? Karena aku megang kunci asnya dia. Semuanya itu rahasianya itu ada di tanganku. Makanya dia takut banget sama aku. Kak, selama ini malu nggak berteman sama dia? Malu banget, 100%, period. Malu semalu-malunya. Sumpah dia tuh malu-maluin tahu. Kan sering nih ya, demi Allah nih aku nggak bohong lagi. Demi Allah nih, aku udah demi Allah ya. Kalau misalkan kayak lagi jalan di mall atau apa ya, kelakuannya kayak bencong nih. Kelakuannya kayak bencong, teteknya dibuka-buka gini. Teteknya dibuka-buka gini. Terus dia kan nggak pernah pakai celana dalam, nggak pernah pakai BH tuh. Terus roknya diangkat-angkat kayak gini, diliatin makinya. Terus sering kutegur, ku bilang, katanya udah jadi perempuan, kok kelakuannya kayak bencong sih. Selalu ku gitu, demi Allah nih aku nggak bohong. Selalu aku ngajarinya. Kadang-kadang kalau di mall dia lagi bikin kelakuannya kayak bencong gitu ya, bikin malu gitu, aku selalu bilang, bisa nggak sih nggak usah kayak gitu, malu-maluin, bilang kayak gitu. Katanya perempuan kok kelakuan kayak bencong. Jadi kelakuannya tuh kayak bencong. Ya emang dia bencong sih kan. Tapi setidaknya kan kalau gue kan bencong tapi kelakuan gue tuh masih perempuan gitu kan. Kakek cabul keselak pelek rontak. Kak Gebi, si kakek nggak punya istri sama anak kak dulu. Aku nggak tahu deh, tapi setauku dulu waktu dia masih punya Kenti, itu dia suka nempong, setiap pacarnya dia itu ditempong sama dia. Makanya sama si kucingnya itu selalu dia bilang kayak gini, si kucing nih katanya pantatnya mulus banget. Coba coba kakek dulu, coba kakek masih punya kentong ya, belum potong ya. Pasti kakek tempong dia. Makanya kakek sering cium-cium pantatnya dia, pantat si kucingnya dia itu sering cium pantatnya dia karena kenyal katanya. Coba kalau kakek masih punya masih punya Kenti ya katanya. Pasti kakek tempong, dia tempong itu disodomi. Dia tuh suka sodomi laki-laki waktu dia masih punya Kenti. Makanya kelakuannya masih kayak bencong karena apa? Dia tuh perempuan kaget, bukan perempuan dari kecil. Kalau aku kan perempuan dari kecil. Nih ya, dari kecil memang aku udah jadi bencong. Kelakuanku kayak perempuan, memang genetikku perempuan, penampilanku perempuan ya. Jadi di saat pas kesini tuh kelakuan ya perempuan gitu. Kalau dia itu perempuan kaget. Ngerti nggak kalian perempuan kaget? Yang dulunya suka ngewek laki-laki gitu, ya suka nempong laki-laki, pakai pantat laki-laki, buk kayak gitu. Tiba-tiba operasi kelamin. Ya jadi perempuan kaget lah namanya itu. Senin buka nggak KGB warungnya? Enggak, Selasa baru buka. Tapi kakak dibilang muka kakak kayak bapak-bapak. Kayak bapak-bapakan mana muka gue sama dia? Hah? Masa muka gue begini dibilang bapak-bapak? Terus kalau misalkan muka gue kayak bapak-bapak, apa kabar mukanya dia? Kalau gue mah nggak ada operasi plastik sedikit pun. Kalau dia hidung udah operasi, jakun operasi, bibir operasi, dagu operasi, mata operasi, jidat operasi. Tapi lihat aja, tetap aja kayak bapak-bapak kan? Tetap aja lihat kayak aki-aki, kayak kakek-kakek, kayak laki. Aku mah mukaku asli original.
Nggak ada operasi plastik sedikit pun. Sedikit pun, secuil pun tidak ada plastik di wajahku. Kalau dia jidatnya di OP, hidung di OP, mata di OP, hidung di OP, terus bibir di OP, dagu di OP, jakun di OP. Lihat aja mukanya. Tetap aja kayak bapak-bapak. Coba bedain mukaku sama muka dia. Mukaku ini tanpa filter loh. Tanpa filter loh. Kayak bapak-bapak emang. Iya kan? Kakek cabul tuh 40 lebih umurnya. Dia telat, maka jadi perempuan kaget, jadi bencongnya juga telat gitu. Udah tua baru pengen jadi perempuan, udah tua baru pengen operasi kelamin, awalnya suka nempong laki-laki, suka make pantat laki-laki, tiba-tiba potong kenti, ya jadinya bencong kaget. Kak berapa umurnya? Kalau aku mah 35 tahun. Tuh lihat aja tuh. 35 tahun. Dari kecil muka udah kayak perempuan, hormon kayak perempuan, badan kayak perempuan ya. Nah, emang ada mukaku kayak abang-abang, kayak bapak-bapak? Nggak ada. Kayak emak-emak ya mukaku ya. Kalau kayak emak-emak, kayak ibu-ibu, kayak tante-tante ada mukaku. Nggak ada mukaku kayak bapak-bapak. Nggak pernah tuh cowok bilang, your face look like a father. Your face look like a man. Nggak ada. Kalau dia tuh selalu ketahuan. Cowok aja tahu bencongnya. Are you man? Your friend is man? Kalau aku mah nggak pernah. Cowok tuh nggak pernah. Selalu aku yang ngomong kalau misalkan aku transgender. Cowok tuh nggak percaya. Really? Really you transgender? Karena nggak percaya. Dari suaraku, dari mukaku. Mukaku mah badanku, mukaku kayak mama. Bener nggak? Kayak mama, kayak ibu-ibu yang janda udah punya anak 3. Coba dari mana, sisi mananya? Mukaku kayak bapak-bapak. Tanpa operasi plastik loh ini loh. Tanpa operasi plastik sama sekali loh. Nggak ada operasi. Jidat asli, hidung asli tuh. Mata asli, bibir loh. Nggak ada plastik-plastikan. Nggak ada di belek-belek. Jakun asli tuh, nggak dipotong-potong. Keluarga si kucing pada tahu nggak tuh Kak? Belum tahu sih, tapi juga bakal tahu. Kak Gap, si kakek pernah beli softtek nggak? Gimana mau beli softtek? Beli softtek kalau dia lagi main ceret doang. Kalau dia lagi main ceret dia beli softtek. Iya, kalau si kakek cabul kan hidungnya gini nih. Gini sama gini. Kan? Tuh kan, kayak gini kan dia kan, nggak sinkron gini kan, hidung kakek cabul kan. Nah, Kak duit yang dipamerin Tubang duit siapa Kak? Duit hasil nipu. Hasil nipu. Ya, hasil nipu. Si Meli gimana Kak? Meli udah minta maaf sama aku, udah case close ya. Ya. Jadi dia minta case close. Ya udah. Dia udah minta maaf, yang penting dia punya etikat baik. Sorry. Halo Kak. Ya udah pokoknya lu rekam aja terserah. Ya, gue sumpah permasalahan ini udah sampai ke telinga orang tua gue. Gue nggak mau orang tua gue kenapa-napa. Jadi better gue diam. Ya bagus dong kalau lu peduli kayak gitu. Ya udah, itu yang pusing. Sumpah, gue berusaha gitu loh. Maksudnya udahlah gitu loh. Janji sama lu. Gue janji sama diri sendiri. Kalau emang lu ngeliat sedikit aja gue nyinggung atau nggak kasarnya deh mami bikin story ke gue atau gimana, gue nggak mau ngomong apa-apa lagi. Gue udah bener-bener yang gue udah cash close. Di saat gue udah ngomong cash close berarti udah gitu loh. Ya udah, lu harus komitmen. Ingat ya, ini kata case close nih, kata case close ini yang bakal gue pegang sampai sedikit aja lu nyentil Alin atau Talia. Lu berhadapannya sama gue. Oke, ini adalah komitmen terbesar gue buat lu. Dan lu bisa pegang omongan gue. Dan di saat kalau misalkan gue melanggar sedikit aja, silakan lu posting deh ini kata-kata gue, omongan gue. Sumpah Kak,
Ya bagus kalau lu mikirin kayak begitu. Ya Allah, gue mikirin nyokap gue. Karena nyokap gue kalau udah ada pikiran itu bisa sesak nafas, lu ngerti nggak? Ya itu bagus berarti lu kalau misalnya masih mikirin orang tua lo. Harusnya kalau misalkan emang lu mikir ngasih punya keluarga, mikir keluarga lo, harusnya lu nggak usah membuat sebuah problem atau sebuah drama yang akhirnya menjadi kontroversi yang menjadi bumerang buat diri sendiri. Kak, dengerin. Gue bukan bukan drama atau apa ya. Gue berusaha nahan lo. Nggak pernah lo keluar mulut di mulut gue seorang alim itu siapa, nggak pernah lo. Kan gue jujur aja, gue kaget kemarin yang kejadian di Senayan itu, anjir. Ya udah gue harus dia, ya udah mau gimana lagi. Ya itu juga yang terjadi sama gue. Gue kaget kalian bisa sampai begituin Alin sama Thalia gitu loh. Gue kenal Thalia itu 7 tahun lebih. Gue sahabatan sama Alin tuh dari kecil, mau 18 tahun. Of course, siapapun yang nyakitin orang-orang di sekeliling gue, sahabat-sahabat gue, siapapun elu, gue yang kalian hadapin. Nah itu oke lah, gue ngerti lah kalau masalah itu. Terus satu lagi, Cece. Lu tanya sama Cece, gak pernah gue sedikit pun ngejelekin dia, gak pernah. Ya Cece juga gak pernah jelekin lu kok. Nah iya, gue tahu, emang iya gue tahu. Cuman Cece emang orang baik, gue nggak pernah ada masalah sama Cece, nggak pernah gitu loh. Udah intinya gini aja lah. Kalau memang gue ada masalah, kalau gue emang ada salah buat lo, gue secara pribadi demi Allah lillahi ta'ala gue minta maaf sama lo, Kak. Karena jujur kemarin gue masih bingung sama diri gue sendiri, dan gue nggak ngerasa sakit hati gitu kan di sini sama lu, enggak gitu loh. Gue nggak sakit hati gitu loh. Tapi di saat lu udah bawa keluarga gue bikin begitu, kok aduh gimana ya gitu loh. Ya intinya lu salah bergaul ya. Lu salah bergaul, lu salah membela orang yang lu pikir tepat. Ya udah pokoknya gitu, sesuai dengan janji gue ya udah mulai detik ini, bahkan gue udah announce kok di story gue yang baru. Kalau emang lu belum lihat, lu lihat aja, nanti juga paling liatin paling ada laporan nih gitu ya. Gue udah announce, gue udah apa ya, bisa dibilang gue udah stres, ngerti nggak? Udah pusing gue gitu, karena udah nyampe ke telinga nyokap gue gitu loh. Ya udah pokoknya gitu aja ya, Kak. Okay. Ya udah, thank you. Dah. Sama, bye. Tuh ya. Jadi kalau Meli dia udah minta maaf dan dia minta case close. Jadi dia bilang, "Kak, aku minta maaf sama Kakak." Dan dia minta case close untuk dia ya. Tapi kalau misalkan si kakek, si kucing, libas, sikat, hajar. Hah? Lu mau sampai ke liang kubur pun, sampai lu ke liang kubur pun, sampai lu mati pun, gua kejar lo, gua hajar lo ya. Urusan dia. Kalau misalkan dia masih mau deket sama si kakek, itu urusan dia. Tapi yang penting dia udah ada etikat baik minta maaf sama aku. Dia udah ada etikat baik ngehubungin aku duluan, karena dia ngehargain aku sebagai seniornya dia, sebagai yang lebih tua dari dia. Aku juga harus memaafkan kalau di saat dia udah minta maaf. Of course aku maafin dia gitu loh, karena dia udah ngomong case close. Tapi ada di situ aku bilang, jangan sampai sedikit aja lu nyentil Alin atau Thalia lagi, lu berhadapannya sama gue. Kak, duit yang dipamerin itu bang siapa kak? Udah dibahas tadi, itu hasil nipu sayang. Hasil nipu, lomba model-modelan. Hasil nipu dari produk-produk itu, model-modelannya itu halus semua. Ya kalian itu jangan mau ikut. Kalian itu nanti pas mau menang gak? Bayar piala, itu kalian dipinta duit lagi sama dia. Lu mau menang gak? Juara 1 sekian puluh juta, juara 2 sekian puluh juta, juara 3 sekian puluh juta. Terus lu janjiin nanti pokoknya selesai ini lu bakal jadi artis, bakal gue promosiin, main sinetron ini, iklan ini, FTV ini. Padahal semua bullshit ya. Semua itu palsu dan kebohongan ya.
Settingan, sorry to say. Seorang Gaby Vesta tidak pernah ada dalam hidup itu namanya disetting. Apapun itu yang terjadi, itu ya udah real life dengan berjalannya waktu, berjalannya kehidupan. Nggak pernah ada dalam sejarah seorang Gaby Vesta itu membuat settingan. Hal apapun itu. Ya, tidak pernah ada. Mau temenan sama LL lagi nggak? Aku udah DM dia kok. Aku udah DM ya LL kok. Aku nanya dia, kamu di mana? Aku bilang aku minta maaf. Aku dengan gentle aku minta maaf. Aku bilang maaf ya. Ya, tar dulu. Oh, di Instagram yang sininya. Di sini nggak ada. Jadi di Instagram yang dipakai live ini, aku udah ngubungin LL. Aku bilang aku minta maaf. Aku bilang, kakak tahu kakak salah. Mungkin kakak kita dulu sama-sama nggak ketemu, titik temunya kita dikomporin sama dua belah pihak. Kakak dikomporin sama si A, kamu dikomporin sama si B. Akhirnya kita nggak ketemu. Akhirnya ya udah jadilah perang status, perang dingin di media sosial. Udah kok, aku udah ngomong sama NM pun udah semuanya baik. Sama NM pun aku minta maaf duluan. Sama NM udah minta maaf. Dan udah nggak ada problem sama sekali. NM juga katanya, ya udah gue maafin lo, dia bilang kayak gitu. Gue maafin lo. Cuma sama LL aja yang belum dibalas sama LL. Kalau sama NM udah dibalas, dia udah maafin. Makanya kan tadi aku update story itu, lebih baik lebih baik jilat ludah sendiri daripada jilat lidah apa sih? Tadi dulu, aku lupa deh. Lebih enak jilat ludah sendiri daripada jilat ludah penjilat. Dan lebih baik membela orang yang terlihat rusak daripada harus bertahan dengan penipu yang berkedok sahabat. Halu sayang, itu halu, itu uang hasil nipu, dia itu hasil nipu. Kak, gue ketinggalan. Kenapa? Nanti ini live, ini bakal save di YouTube. Jadi kalian bisa lihat setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Dan Gaby bakal live di YouTube terus ya. Karena Instagram itu lagi mens. Jadi dikit-dikit take down. Padahal nggak ngomong apa-apa, ngomong juga nggak barbar. Cuma pas bercanda jadi pocong langsung di take down. Apa-apa di take down, endorsean di take down. Jadi sekarang live-nya di sini. Jadi kalian itu harus subscribe ini channel YouTube. Jadi pas di saat Gaby live, kalian udah tahu tuh Gaby lagi live gitu loh. Jadi notificationnya itu dinyalain ya. Jadi tombol merahnya klik gitu. Jadi biar nanti setiap Gaby live langsung kalian masuk tuh. Di sini aja kita live-nya seru. Jadi bisa barbar, kan? Layar tancap kedua itu insya Allah kalau nggak tanggal 16, tanggal 18. Anak-anak kan tanggal 16 baru ke Bali. Cuma kan nggak mungkin malam itu, kita pasti masih capek, kita langsung live gitu. Kemungkinan tanggal 18. Tanggal 18 itu live untuk layar tancap kedua di YouTube channel Gaby ini ya. Kalau Tubang minta maaf gimana? Enggak. Kalau untuk dia aku nggak mau maafin. Ini ya, aku diajarin kemarin sama orang yang ngerti agama. Aku nanya, Bang, agama yang tidak dapat dimaafkan itu apa? Coba kamu tebak. Terus aku nanya, mencuri? Bukan. Jadi pelacur? Bukan. Terus menipu? Bukan. Itu bukan dijawab bukan. Itu salah satu dosa yang tidak dapat dimaafkan. Terus yang aku sebutin tadi itu juga salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Terus potong kelamin itu juga salah satu dosa besar. Terus aku bilang apa dosa yang tidak dapat dimaafkan? Dosa yang tidak dapat dimaafkan itu sampai kamu dari mati, kamu dihidupkan lagi di akhirat, sampai kamu disiksa lagi, itu adalah dosa yang kamu pernah menyakiti orang lain tapi tidak dimaafkan orang itu. Jadi kalau misalkan kalian nyakitin orang lain, terus kalian nggak mau minta maaf sama dia dan orang itu nggak mau maafin, itu kamu bakal mati itu sampai kamu hidup kembali itu di akhirat itu kamu nggak bakal pernah masuk surga.
Makanya jadi aku nggak pernah mau maafin dia. Biarin aja dia masuk neraka. Makanya kenapa aku sama LL aku minta maaf, sama NM aku minta maaf, sama siapapun yang pernah aku sakitin, yang mungkin pernah aku lukain dengan kata-kataku, dengan perilakuku, dengan apa namanya lagi ya, dengan sifatku, semuanya aku hubungin, aku minta maaf. Tapi kalau misalkan sama dia, aku nggak bakal minta maaf, nggak bakal minta maaf dan nggak bakal maafin. Haram buat aku maafin dia. Kak katanya Meli bakalan ikut Miss International Queen. Dia bakal disponsor sama kakek cabul. Gimana Kesia? Pokoknya Kesia harus tahun ini. Jangan Meli. Nggak akan bisa sayang. Udah dari pihak sananya kita udah deal Kesia yang berangkat. Gimana ceritanya? Emang dia punya license? Dia punya license gak? Dia punya kenalan orang dalam gak? Punya kepercayaan orang dalam gak? Dia nggak punya license, honey. License-nya itu Gaby yang pegang untuk Indonesia. Jadi dia mau keluar-keluar kayak apapun itu halu, ya. Itu halu. Nih ya, biar pada percaya nih ya. Aku tunjukin. Gak kasih tahu ya. Bentar. Mana ya dia ya? Ntar aku cari dulu yang email. Kayaknya di handphone yang ini deh. Di handphone yang dipakai YouTube. Bentar dulu, bentar. Siap. Nah, ini. Ya. Tuh, lihat apa tuh? Miss International Queen, ya. Nih ya. Miss International Queen. Payment klik. Kita klik, kita lihat. Tuh. Payment sukses, ya. Jadi sudah sukses nih. Ya. Payment sukses. Miss International Queen. Jadi dia mau halu-halu kayak apapun nggak berlaku sayang, ya. Lisensinya adalah Gaby yang pemegangnya. Nanti Dinda kan datang juga tanggal 16 tuh. Dinda datang juga. Dinda datang tanggal 16 tuh, ada Dinda, ada Alin, Thalia, Cevita, rame banget, Davina, rame. Makanya kenapa nanti bakal ada ini sesi 2. Apa namanya? Layar tancap season 2 di YouTube channelnya Gaby Vesta. Jadi kalian harus wajib banget harus subscribe YouTube channel ini supaya dan nyalakan notifikasinya. Jadi nanti pas ke Gaby live untuk layar tancap kedua itu kalian udah bisa tahu gitu loh. Meldi juga ikut nggak kak? Belum tahu kalau Meldi. Kalau yang lain udah beli tiket semuanya. LL ganti IG kak? Iya tahu. Lucinta Luna Manjalita.
Nggak usah diiniin, nggak usah dibahas di sini, udah tahu, udah tahu. Lucinta Luna Manjalita. UB datang nggak? UB datang juga, lupa aku. UB datang, Rian Kaleng datang. Ini orang bego ya dari tadi. Ganti, udah tahu ganti Instagram itu Lucinta Luna _ Manjalita sama Lucinta Luna _ geng. Nggak usah lu bahas lagi. Ganti Instagram, udah tahu, udah tahu, udah tahu. Kak Stasia datang nggak? Stasia masih ada kerjaan, tapi kemarin dia udah datang, tapi dia usahain katanya datang. Tapi nanti kalau misalkan dia pun nggak bisa datang pas grand opening, dia nanti datang itu apa namanya? Pas datang ke Bali dia pasti mampir ke Vesta Club. Nih kita juga masih banyak kerjaan, tapi insya Allah juga nanti aku bakal ngundang Niki, ngundang LL untuk event di Vesta Club. Tapi kemungkinan mungkin habis Lebaran kali ya. Kalau sekarang kan masih belum new normal. Nanti udah normal, takutnya kapasitasnya rame orang datang gitu. Kalau misalkan Niki yang datang kan pasti otomatis orang rame gitu. Jadi mungkin kita nunggu pas habis Lebaran. Aku bakal ngundang LL, ngundang Niki, ngundang Milen juga untuk apa namanya? Untuk show di Vesta Club. BBV gimana Kak? Apa masih gabung di? Dia masih di bawah naungan manajemenku. Kalau misalkan untuk endorse atau apapun gitu. Cuma ya aku udah bodo amat, aku udah males gitu. Terserah dia karena bukan sekali 2 kali aja. Udah berapa kali dia berteman sama orang yang salah, aku selalu kasih nasihat jangan berteman sama ini. Tapi dia masih berteman. Tapi akhirnya pas di saat dia disakitin, dia dikecewain sama orang yang dia bilang dianggap sahabat itu, akhirnya apa? Akhirnya dia ngadu-ngadunya ke aku. Jadi ya udahlah, biarin aja lah. Seperti itu. Gengs, ini udah low bed. Aku udahan dulu live-nya. Aku save ini live-nya. Dan kalian bisa yang belum nonton dari awal, kalian bisa lihat dari awal. Terus jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya. Karena bakal live nanti untuk layar tancap kedua bakal di YouTube aja. Jadi aku bakal sering live di YouTube. Aku nggak live di Instagram lagi. Live-nya di YouTube aja lebih enak. Ya mau barbar kayak mau apa kayak ya. Kan enak kan. Jadi udah, bye-bye. Aku bakal sering live di YouTube sini. Nggak usah, jangan dulu. Aku bakal sering live di YouTube ya. Jadi kalian subscribe dan nyalakan notifikasi jadi biar kalian tahu pas aku live. Oke, I love you semuanya. Mwah.